Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Ilman Nafiah, NIM D73219045, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Video kali ini saya akan membahas tentang auditing pendidikan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terdapat 3 materi yang ada di dalam video auditing pendidikan ini. Yang pertama, tentang pengertian auditing pendidikan. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audit. Yang ketiga, jenis-jenis auditing pendidikan. Pembahasan yang pertama yakni tentang pengertian audit secara umum. Audit merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat atau bukti-bukti yang nyata mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan. Sedangkan orang yang melakukan audit itu disebut dengan auditor. Setelah memahami pengertian audit secara umum, sekarang kita akan memahami audit menurut para ahli. Yang pertama, menurut tokoh Alvin A. Arens dan James A. Lockback, auditing merupakan suatu akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menemukan dan melaporkan derajat korespondensi antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Alvin dan James, audit hanya dilakukan oleh orang-orang yang independen dan yang berkompeten. Tokoh yang kedua yakni menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi, auditing merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan suatu organisasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian pernyataan-pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Masuk dalam materi yang kedua, yakni tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audit. Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria atau standar yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut. Yang kedua, penetapan entitas atau periode waktu yang diaudit harus jelas untuk menentukan lingkup tanggung jawab dari seorang auditor. Yang ketiga, bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit. Dan yang terakhir, yang keempat, kemampuan auditor harus memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung simpulan atau kesimpulan yang akan diambilnya kelak atau ke depannya. Materi yang terakhir atau materi yang ketiga yakni tentang jenis-jenis auditing pendidikan. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh seorang auditor eksternal terhadap laporan keuangan customer atau klien untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan atau tidak, dan hasil audit ini telah dibagikan atau telah disajikan kreditor kepada pemegang saham, kantor pelayanan, atau klien-klien yang membutuhkan data tersebut. Jenis audit yang kedua yakni audit kepatuhan. Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, atau undang-undang yang berlaku dalam suatu organisasi tersebut. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Jenis audit yang ketiga yakni audit operasional. Audit operasional merupakan penelaahan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang objektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional tertentu.
Sekian pemaparan materi tentang auditing pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.